Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan khususnya di perusahaan manufaktur ya. Karena pada kesempatan ini memang kita kuliah untuk membahas akuntansi di perusahaan manufaktur. Untuk laporan keuangan di perusahaan jasa dagang manufaktur sebetulnya tidak jauh berbeda. Bedanya itu hanya di laporan laba rugi, karena memang beberapa perusahaan jasa dagang dan manufaktur mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang dalam hal ini berarti kita mencari laporan laba dan rugi itu mengikuti karakteristik, mengikuti transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Untuk mengetahui laporan laba rugi di perusahaan manufaktur, ini kita harus mengetahui karakteristik atau transaksi-transaksi yang sering terjadi di perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita lanjutkan laporan laba rugi, ini kita mengingat kembali. Sudah saya jelaskan waktu saya menjelaskan awal di gambaran umum perusahaan manufaktur. Saya mengingatkan kembali yang ini sebetulnya turunan menjadi laporan laba ruginya seperti apa. Ya, kalau kita lihat perusahaan manufaktur, ya ini kalau kita lihat karakteristik operasional di perusahaan manufaktur, ya. Pertama, perusahaan itu melakukan pembelian. Pembelian dalam hal ini bisa membeli bahan baku, bisa membeli bahan penolong. Ya, akan pembelian ini dimasukkan ke gudang bahan baku, dan kalau bahan penolong dimasukkan ke bahan penolong. Ya, kemudian setelah masuk ke gudang bahan baku atau bahan penolong, ini dimasukkan ke dalam pabrik. Pabrik dalam hal ini adalah departemen produksi. Nah, departemen produksi ini mengolah dari bahan baku, kemudian bahan penolong, ya butuh ada tenaga kerja ada di sini otomatis ya. Kemudian ada bahan-bahan lain selain bahan baku sama bahan penolong, atau menggunakan alat-alat ya sampai bisa mengubah dari bahan baku itu menjadi produk jadi. Ya. Kemudian dalam proses perusahaan manufaktur, khususnya di proses di departemen produksi, ini setelah jadi, dia sudah dikirim ke gudang barang jadi. Nah, dikirim ke gudang barang jadi inilah yang nanti akan bisa kita prediksikan untuk kita jual. Nah, jadi barang jadi ini akan kita jual, nih terjual ya. Nah, untuk penjualan produk jadi ini bisa setiap periode begitu kita jadi langsung habis terjual, bisa juga tidak habis ya. Artinya masih ada stok persediaan barang jadi. Ya, kalau kita lihat ya, berapa sih sebetulnya harga pokok barang yang kita jual ini? Itu kan mulai dari pembelian bahan baku. Kita harus tahu bahan baku kita itu berapa. Bahan penolong kita itu berapa. Kemudian dimasukkan ke dalam pabrik atau departemen produksi. Pastinya di sana butuh tenaga kerja, langsung maupun tidak langsung. Atau biaya-biaya yang muncul di departemen produksi itu apa saja, sampai bisa mengubah dari bahan baku menjadi produk jadi. Ya, akan dikirim ke gudang barang jadi. Nah, gudang barang jadi inilah ada produk jadi ini sudah menyimpan bahan bakunya, jumlah bahan penolong, jumlah tenaga kerja langsung, jumlah biaya overhead pabrik yang nanti akan bisa kita hitung sebesar harga pokoknya. Nah, ini harga pokoknya. Nah, otomatis kalau kita ingin untung, ya, kalau kita ingin untung berarti kita menjual produk jadi ini harus di atas harga pokok penjualan. Ya, yang nanti ini akan kita jual. Kita jual harusnya di atas harga pokok. Nah, barang jadi yang kita jual itu kita pakai akun yang namanya penjualan. Ya, penjualan, kemudian kita kurangi harga pokok penjualannya, itu akan ketemu laba kotor. Ya, laba kotor. Kenapa hanya disebut dengan laba kotor? Karena memang baru dilihat dari produk jadinya. Produk harga pokok penjualannya. Hanya dilihat dari departemen produksi. Padahal untuk menjual produk barang jadi ini, perusahaan tidak bisa hanya mempunyai departemen produksi saja.
Dia butuh administrasi untuk mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Kemudian butuh pemasaran, ya. Tidak hanya produk jadi setelah itu diterima, ya. Kalau di sekitar kita UMKM mungkin bisa ya pesanan, itu pun kadang kita butuh promosi, bisa itu sekarang lewat online ya, bisa lewat medsos atau mungkin lewat offline juga bisa, tetapi itu sebagai upaya-upaya untuk memasarkan produk jadi kita. Nah, makanya kita butuh bagian lain selain departemen produksi. Departemen produksi dia hanya tugasnya untuk memproduksi saja, yang nantinya akan muncul harga pokok penjualan. Ya. Selain departemen produksi, kita butuh tadi yang saya katakan, ada bagian penjualan atau biasa disebut dengan bagian pemasaran. Atau ada juga bagian administrasi umum. Misal ada lagi bagian keuangan, ya, berarti tambahkan bagian keuangan. Nah, berarti untuk mencari laba atau rugi bersih perusahaan, berarti saudara harus melihat berapa sih total penjualannya yang terjual dalam satu periode, kemudian dibandingkan dengan harga pokok produk yang kita jual itu. Produk yang kita jual kan bisa berasal dari barang jadi periode ini, bisa jadi berasal dari produk jadi bulan yang lalu atau bulan yang lalu lainnya lagi, ya. Artinya yang memang periode ini terjual itu produknya berapa, ya, harga jualnya berapa disandingkan dengan harga pokok produk yang kita jual. Jadi memang benar kalau kita punya setiap pesanan itu kita tulis sendiri karena harga pokoknya bisa berbeda, ya, apalagi spesifikasinya berbeda, apalagi jenis barangnya berbeda, pasti harga pokoknya berbeda. Nah, ini kita harus menghitung. Setelah itu ketemu laba kotor kita kurangi dengan biaya-biaya yang muncul di bagian pemasaran, atau kita sebut dengan biaya penjualan atau biaya pemasaran, kemudian kita kurangi lagi dengan biaya administrasi, maka ketemu laba atau rugi. Nah, karakteristik operasional yang ada di perusahaan manufaktur inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Ya, yang mana karakteristiknya seperti ini, ya laporan laba ruginya harus mencerminkan seperti itu. Mungkin hal ini tidak jenengan temukan di perusahaan jasa, karena jasa karakteristiknya sangat simpel sekali, tidak seperti ini. Begitu juga perusahaan dagang yang sedikit simpel walaupun berbeda dengan perusahaan jasa, ya, tetapi memang berbeda karakteristiknya. Nah, mungkin ada yang di sini, kenapa ada harga pokok produksi, harga pokok penjualan? Nah, ini berbeda. Harga pokok produksi itu harga pokok barang yang memang baru jadi di departemen produksi. Ya, yang mana ini dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik, ya. Dalam satu periode, itu kita kenal dengan harga pokok produksi. Kalau sudah masuk ke dalam gudang, gudang itu kan bisa juga barang bulan yang lalu belum terjual, bulan yang lalunya lagi belum terjual, ya. Jadi kalau memang ada persediaan barang jadi awal dan ada persediaan barang jadi akhir, ini nanti yang akan kita menentukan berapa besar harga pokok penjualan. Jadi bedanya harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan, harga pokok produksi itu jumlah biaya yang memang dalam satu periode, ya, kita menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP dalam satu periode itu. Ya. Tetapi kalau harga pokok penjualan adalah harga pokok setelah kita masukkan ke gudang barang jadi, yang mana kita harus memperhitungkan adanya persediaan barang jadi awal yang belum terjual, kemudian di akhir periode juga ada persediaan barang jadi akhir yang belum terjual juga. Jadi sisanya itu yang terjual berapa, itulah yang kita sebut dengan harga pokok penjualan. Jika di sini kalau kita lihat kayak catering, ya, setiap kita buat langsung terjual semuanya, tidak ada tersisa misal. Bisa juga harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan jika memang di dalam gudang barang jadi tidak ada persediaan barang jadi awal, tidak ada persediaan barang jadi akhir. Itu. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana
laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Jadi inti dari karakteristik itu yang membedakan, ya. Selanjutnya laporan keuangannya itu sama dengan laporan-laporan keuangan di perusahaan jasa maupun dagang. Ya. Laporan keuangan kita mengenal ada 5. Ya, ini menurut di PSAK nomor 1 ya. Kalau saudara mungkin sudah membaca-baca PSAK di perpustakaan ya, yang belum nanti silakan, itu semacam kayak pedoman dari orang akuntansi, mau tidak mau harus kita baca. Ada 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas lebih detail mengenai laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan arus kas sama catatan atas laporan keuangan akan saya terangkan sendiri di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama, laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Ya. Sebelum membuat laporan laba rugi, terlebih dahulu kita harus mencari harga pokok penjualannya. Nah, kalau tadi harga pokok penjualan didapat dari mana? Didapat dari departemen produksi, antara lain bahan baku, bahan biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead pabrik, kemudian dikirim ke gudang barang jadi. Kita memperhatikan adanya persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhir yang belum terjual. Ya, akan kita hitung harga pokok penjualannya. Namun kalau kita untuk mencari harga pokok penjualan, ini bisa dilihat akun HPP yang sudah ada di neraca saldo setelah penyesuaian atau di neraca lajur. Kemarin kita membuat neraca lajur, di situ sudah ada akun HPP. Nah, bisa juga itu akun HPP kita ambil dari sana. Namun kalau kita ada soal yang diketahui mulai dari transaksi awal, itu bagus kita membuat laporan harga pokok penjualan tersendiri. Walaupun nanti jumlah akhirnya sama seperti yang ada di neraca lajur atau di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Atau dapat mencari, kalau kita ingin memperinci ya, dapat kita mencari lewat rumus yang ada di slide berikutnya. Nah, ini kita ingin mencari harga pokok penjualan. Rumus ini bisa kita gunakan jika saudara mengetahui transaksi awal perusahaan. Kalau soalnya mulai dari neraca lajur, ini tidak bisa dibuat. Karena kita tidak mengetahui informasi PBDB BBB dalam satu periode, PBDB BTKL, PBDB BOP dalam satu periode. Jika tidak mengetahui, sulit kita mencari laporan harga pokok penjualan. Jadi seperti yang tugas yang saya share itu kan mulai dari neraca saldo ya, mulai dari zona penyesuaian sampai neraca lajur ya. Kalau seperti itu, sulit kita mencari seperti ini ya. Ini bisa dilakukan jika memang perusahaan itu ada informasi mengenai transaksi awal. Transaksi awal itu ya ada bukti transaksi, kita analisis, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal, posting ke buku besar, kemudian muncul neraca saldo, mungkin ada zona penyesuaian, posting lagi sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau ada transaksi awalnya, kita bisa mencari laporan harga pokok penjualan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama seperti karakteristik yang saya jelaskan tadi, saudara cari biaya produksi. Ya, biaya produksi itu didapat dari bahan baku yang dipakai dalam satu periode, biaya tenaga kerja langsung yang dipakai dalam satu periode, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dalam suatu pesanan dalam satu periode. Nah, ini kita tambahkan bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, kita tambahkan menjadi biaya produksi. Di dalam departemen produksi, kemungkinan untuk menjadi produk jadi itu tidak bisa selesai dalam satu periode. Ya, oleh karena itu di departemen produksi kadang ada PBDP, baik itu bahan baku, BTKL, BOP itu awal periode sudah muncul. Di akhir periode ternyata kita memproses juga belum selesai.
Nah, jika itu ada, maka biaya produksi dalam satu periode itu kita tambahkan PBDP, BBB, PBD, PBTKL, PBD, PBOP, tapi awal periode, saldo di awal periode. Kita jumlahkan berapa totalnya. Kemudian di akhir periode ada enggak produksi kita yang belum selesai? Jika ada, saudara harus lihat PBDP BBB-nya berapa, PBDP BTKL-nya berapa, PBDP BOP-nya berapa, yang belum selesai. Ya, kalau sudah, saudara kurangkan di sini. Ya, jadi biaya produksi ditambah PBDP awal dikurangi PBDP akhir, ketemulah harga pokok produksi. Nah, ini berlaku jika memang kita memproduksi itu tidak bisa tepat satu periode selesai. Ya. Namun kalau satu periode selesai ya bisa juga biaya produksi sama dengan harga pokok produksi karena tidak ada PBDP awal, tidak ada PBDP akhir. Nah ini ya. Kemudian setelah ketemu harga pokok produksi, kita lihat di gudang barang jadi awal periode masih ada enggak yang belum terjual. Begitu juga di akhir periode, ada enggak yang memang akhir periode itu belum terjual. Jika ada, maka dari harga pokok produksi itu, kita tambahkan persediaan barang jadi awal, kita kurangi persediaan barang jadi akhir yang belum terjual, itulah ketemu harga pokok yang terjual. Jadi kita produksi nih dalam 1 bulan itu ketemu harga pokok produksi. Di gudang ada enggak barang jadi kita yang belum selesai? Oh ternyata ada. Nah, kan kita kalau menjual kadang kan kita campur dari produksi satu periode ini dengan periode yang lalu kita campur dalam gudang. Di akhir periode ada enggak yang memang belum terjual juga? Ternyata ada. Nah selisih itu kan berarti berapa yang kita jual. Ya, persediaan barang jadi awal ditambah proses produksi dalam satu periode yang kita sebut dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Ketemulah harga pokok penjualan atau harga pokok barang jadi yang terjual dalam periode tersebut. Nah ini kita cari seperti itu. Sekali lagi ini bisa didapat jika ada transaksi yang jelas mengenai informasi PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP. Gitu. Atau bisa juga secara rinci ya, PBDP BBB ini enggak diketahui Bu. Nah, misalnya ini sebetulnya sama, cuma berapa sih bahan baku yang dipakai? Bahan baku yang dipakai kan berarti PBDP BBB. Pemakaian bahan baku ini bisa kita lihat, bisa kita lihat ya dari persediaan bahan baku awal periode kita masih punya bahan baku berapa? Satu periode kita beli bahan baku berapa? Di akhir periode tinggal berapa? Maka sisanya itulah bahan baku yang terpakai. Tapi kalau saudara sudah mengetahui bahan baku yang terpakai, ya sudah tidak usah mencari dari persediaan bahan baku awal, ditambah pembelian, ketemu bahan baku yang tersedia dipakai, dikurangi persediaan bahan baku akhir. Itulah pemakaian. Kalau sudah mengetahui pemakaian bahan baku, tidak perlu mencari proses seperti ini, tidak apa-apa. Ya, jadi langsung aja PBDP BBB. Biaya tenaga kerja langsungnya berapa selama satu periode? Begitu juga biaya overhead pabrik, dalam hal ini kalau pesanan cari yang dibebankan dulu. Ya. Ditambahkan ketemulah biaya produksi. Nah, sama kan dengan tadi. Kemudian ada enggak di awal periode itu ada barang dalam proses yang belum jadi di awal periode. Ya. Kemudian di akhir periode ada juga enggak yang belum selesai. Maka ketemu harga pokok produksi. Nah, sekali lagi, kalau memang kita usahanya sekali buat langsung jadi, ini nggak akan muncul PBDP awal, PBDP akhir. Jadi biaya produksi bisa juga sebesar harga pokok produksi. Namun kalau kita seperti membuat mebel ya, membuat kursi, kita kan buat kursi nggak mungkin di awal periode ini harus kita mulai ya, nanti biar di akhir itu selesai. Nggak bisa. Ini tergantung dari pesanan.
Bisa juga memang di awal periode kita masih proses. Kalau masih proses berarti kita ada informasi PBDP, baik bahan baku, BTKL, BOP di awal periode. Begitu juga di akhir periode. Saat kita menerima pesanan, ternyata akhir periode belum selesai. Nah, kalau seperti itu berarti untuk mencari harga pokok produksi nanti memperhitungkan PBDP awal dan PBDP akhir. Kemudian kita lihat dari gudangnya. Ada enggak barang jadi kita di awal periode yang belum terjual? Jika ada, saudara tambahkan. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi yang belum terjual di akhir periode. Ketemulah harga pokok penjualan. Nah, ini terjadi sering kayak di perusahaan mebel ya, terjualnya itu tidak harus di awal periode dan di akhir periode. Kadang di awal periode masih ada barang jadi kita, sudah jadi tuh, tinggal jual, ternyata belum kita serahkan ke pemesan atau belum terjual ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti muncul seperti ini. Tapi kalau saudara lihat di perusahaan kayak catering ya, kemudian makanan, itu sering sekali buah dalam hari itu sorenya jadi kan gitu, dan pesanan langsung diberikan. Nah, kalau seperti itu berarti begitu barang jadi langsung terjual. Nanti kemungkinan harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan. Jadi intinya harga pokok penjualan itu kita menghitung harga pokok barang yang kita jual itu berapa, gitu. Ya. Kalau ini muncul selisih BOP itu karena menutup BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Jadi kalau ada selisih ini bisa menambah, bisa mengurangi, tergantung selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Nah, ini sepertinya ada di video saya yang saya share itu. Ya, muncul ada selisih BOP. Nah, sehingga muncul harga pokok penjualan. Nah, setelah kita sudah menghitung harga pokok penjualan, ini saya contohkan ya, ini contoh ini transaksinya dari awal nih, sudah mengetahui persediaan bahan baku awal, kemudian pembelian bahan baku ya, ada persediaan bahan baku akhir ketemu ya. Kalau ada seperti ini berarti bisa kita mencari harga pokok penjualan. Kalau sudah mencari harga pokok penjualan, baru kita bisa menghitung atau mencari laporan laba rugi. Caranya bagaimana? Ya, saudara lihat penjualannya berapa dalam satu periode. Ya, total penjualannya. Kalau nanti ada retur penjualan berarti mengurangi, kalau ada potongan penjualan juga mengurangi. Kemudian ketemu penjualan bersih gitu ya. Kemudian kita kurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya berapa? Ini berasal dari laporan sebelumnya. Kalau laporan sebelumnya ini ketemu 52.625, berarti di sini HPP-nya juga 52.625.000. Kita kurangkan ketemu laba kotor. Kemudian dikurangi biaya usaha antara biaya administrasi dengan biaya pemasaran atau biaya penjualan. Ketemu biaya usaha, kita kurangkan laba kotor dikurangi biaya usaha, ketemu laba bersih usaha. Jika ada biaya-biaya di luar usaha, bisa itu biaya bunga bank, kemudian biaya bunga wesel, biaya bunga apapun ya, atau memang selain produksi ya, selain administrasi, selain pemasaran, selain produksi, kok kita misal selain kita memproduksi kita juga menyewakan gedung, berarti kan ada pendapatan sewa. Itu berarti pendapatan dan biaya di luar usaha pokok. Usaha pokoknya kan produksi ya. Tapi selain itu kita bisa punya usaha lain ya. Nah, ini kita tambahkan dan kurangkan kalau memang kita di luar usaha itu kita punya pendapatan atau punya biaya ya kita kurangkan. Itu ini ada laba bersih usaha dikurangi dengan pendapatan dan biaya di luar usaha, itulah laba bersih. Nah, ini sebetulnya untuk mencari laba rugi ya. Kita buat contoh ya. Ini sobat saya. Sambil ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya mau kita latihan buat, misal kita sudah punya neraca lajur di sini. Nah, ini saya besarkan juga ya. Ini saya ambil beberapa dari neraca lajur ya. Ada akun-akun seperti ini. Nah, ini misalnya ada akun-akun seperti ini. Nah, ini neraca lajur. Nah, untuk membuat ini kan kemarin kita sudah
sudah membahas bareng ya, sampai papan tulisnya nggak muat ya. Oke, nah ini saya contohkan ada perusahaan ABC punya neraca lajur seperti ini. Kalau kita tidak ada informasi informasi tentang ini transaksi awal, kita nggak bisa membuat laporan HPP. Jadi HPP-nya kita ambil dari neraca lajur. Nah ini sudah ditambahkan selisih BOP. Nah, sehingga totalnya ternyata selisihnya mengurangi HPP ya, ketemu 10.300.000. Nah, kita ambil dari sini. Ya. Nah, ini HPP-nya, karena ini yang diketahui hanya neraca lajur. Oke, kita coba buat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, usahakan judul laporannya dibuat ya. Nama perusahaannya apa? Ini saya contohkan perusahaan ABC. Kemudian judul laporannya apa? Kemudian periodenya kapan? Oke, sekarang kita buat kelihatan ya? Share screen saya ya. Kelihatan nggak? Belum, Ibu. Oh, belum. Sorry. Ya Allah. Tadi saya ini mah belum ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini kelihatan ya. Oke, ini saya share ya. Ada contoh perusahaan ya. Ini ada neraca lajurnya. Nah, di perusahaan ini sebenarnya ada informasi dari awal ya. Mungkin nanti bisa kita contohkan buat laporan HPP. Namun sebelum itu misal nanti saudara dapat soal hanya neraca lajur saja seperti yang saya share itu dari neraca lajur saja atau neraca saldo setelah penyesuaian ya, dari neraca saldo setelah penyesuaian, maka saudara nggak bisa membuat laporan HPP. Makanya di situ perintahnya saya hanya minta laporan laba rugi. Nah, kalau seperti itu berarti HPP-nya diambil dari ini HPP yang ada di neraca lajur. Nah, HPP ini sudah memperhitungkan adanya selisih BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya ini. Ya, ini karena ada selisih ini sudah kita tutup, kita masukkan dalam HPP. Nah, kita coba buat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, sekali lagi perhatikan bahwa saudara harus buat judulnya dulu. Jangan lupa ya, nama perusahaan, kemudian judul laporannya apa, periodenya kapan. Ya, ini penting karena untuk pengambilan keputusan ini laba tahun berapa itu jelas. Oke, sekarang untuk membuat laporan laba rugi, asumsinya hanya dari neraca lajur ya. Ini saya contohkan dari neraca lajur dulu. Ya. Yang pertama kita harus cari berapa penjualannya. Nah, kita lihat di neraca lajur. Berapa penjualan? Di sini hanya ada akun penjualan, tidak ada retur penjualan, tidak ada potongan penjualan. Nah, ini berarti hanya ini saja, ya. Nah, ini total berapa? Kita lihat ya. Ini coba saya pakai nah ini saya lihatnya di kolom laba rugi dan neraca sudah cukup ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita penjualan. Nah, penjualan lihat di laporan laba rugi. Kalau kita ingin membuat laporan laba rugi cukup melihat di kolom laba rugi. Nah, di sini penjualan total berapa itu? 25.550. Oke, ini saya tambahkan gini saja biar nggak salah. Nah, ketemu ini ya. Nah, ini saya coba. Oke. Kemudian yang kedua, penjualan hanya itu saja, tidak ada potongan, tidak ada retur ya. Kemudian kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Oke. Kita kurangi harga pokok penjualannya. Nah, ketemu ini berapa HPP-nya di sini? Nah, ketemu 10.300.000. Kita kurangkan ya. Oke, ketemu penjualan dikurangi HPP, ketemu apa tadi? Laba usaha kotor.
kita jumlahkan. Nah, laba usaha kotornya 15.250.000. Ini baru usaha kotor ya. Dikurangi dengan biaya usaha. Nah, biasa usaha antara lain ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi apa saja? Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada biaya advertensi. Advertensi itu apa? Iklan ya. Kalau iklan berarti nanti biaya pemasaran. Nah, ini administrasi. Ada biaya gaji bagian administrasi. Nah, kita masukkan ke sini. Biaya gaji bagian administrasi. Ketemu berapa ini? Nah, ini kita otomatiskan aja. Kemudian kita cari yang administrasi lagi, biaya telepon ya. Oke, kita kurangi biaya telepon. Oke, kita masukkan ya biaya telepon 250. Oke. Kemudian apa lagi? Biaya sewa bagian administrasi. Oke. Biaya sewa administrasi. Oh, di sini 200.000. Oke, kemudian administrasi lagi biaya perlengkapan. Oke, masukkan biaya perlengkapan, maaf. Perlengkapan. Biaya ATK ya, ATK yang dipakai itu tanggung jawab administrasi. Oke. Kemudian kita lihat yang administrasi lagi, biaya perlengkapan sudah, kendaraan bagian pemasaran. Nah ini, yang ini biaya penyusutan peralatan kantor dan biaya penyusutan peralatan toko untuk penjualannya. Ini biasanya masuk di kalau toko itu kalau toko kan tanggung jawab pemasaran ya, sudah bagian pemasaran. Kalau kantor biasanya itu bagian administrasi. Nah, kita coba biaya penyusutan, saya singkat ya karena nggak cukup, penyusutan peralatan kantor. Oke, kita masukkan ke sini, berapa ini? 100.000. Oke. Kemudian ini pemasaran, biaya bunga bank, ini bisa masuk biaya lain-lain. Nah, sudah tidak ada lagi ya di kolom laba rugi, sudah tidak ada biaya lagi. Berarti kita masukkan ini total biaya administrasi. Nah, kita jumlahkan auto sum. Oke, kemudian baru kita kurangkan lagi biaya pemasaran atau biaya penjualan. Apa saja di sini kita lihat. Ya, mulai dari ini. Biaya advertensi, biaya iklan ya. Biaya advertensi. Oke. Biaya advertensi ketemu 250 ya. Kemudian yang kedua biaya apa lagi nih? Advertensi sudah, bagian administrasi sudah, ini gaji bagian pemasaran ya. Biaya gaji bagian pemasaran. Oke, kita lihat neraca lajurnya berapa ini bagian pemasaran 3 juta. Kemudian biaya apa lagi? Ini sudah biaya lain-lain bagian pemasaran. Oke. Biaya lain-lain bagian pemasaran. Kita lihat di neraca lajur biaya lain-lain bagian pemasaran ini. Oke. Nah, oke, kita lihat lagi. Ini sudah, sewa bagian administratif sudah, perlengkapan sudah. Penyusutan kendaraan. Kendaraan yang pakai adalah biaya bagian pemasaran. Biaya penyusutan kendaraan. Nah, ini total berapa ini? Pastikan semua biaya masuk ya. Nah, jangan sampai tidak. Oke, kemudian peralatan toko ya, biaya penyusutan peralatan toko ya.
Ini berapa? Di sini 250. Oke, kita lihat lagi ada enggak? Ini masukkan biaya lain-lain. Ini sudah. Oke, ternyata enggak ada, enggak? Sudah, berarti ini total kita masukkan total total biaya pemasaran. Oke. Kita hitung berapa jumlahnya. Oh. Nah, ini berarti ini total biaya usaha. Nah, saudara jumlahkan. Ya, ada. Setelah biaya usaha, ketemulah laba usaha bersih. Laba bersih usaha atau laba bersih dari mana? Laba kotor dikurangi biaya usaha. Nah, kemudian ada pendapatan atau biaya di luar usaha. Pendapatan dan biaya di luar usaha. Contoh tadi biaya bunga bank. Nah, kita masukkan ke sini. Biaya bunga bank berapa ini? Oke, 150. Oke. Jadi kelihatannya sudah enggak ada lagi. Ini total biaya di luar usaha. Nah, ketemu. Otomatis saya masukkan ke sini langsung. Nah, berarti ini menjadi laba bersih, baik usaha maupun di luar usaha. Caranya bagaimana? Laba bersih usaha, karena ini biaya di luar usaha hanya biaya, maka biaya itu mengurangi. Kalau nanti ada pendapatan berarti menambah. Nah, ini ketemu laba bersih usaha 6.700.000. Nah, coba kita lihat di neraca lajur kita, ya. Nah, keuntungan kita ada 6.700.000. Ini untung tandanya, ya. Kenapa untung? Karena total kredit ini penjualan lebih besar daripada biaya. Berbeda dengan minggu kemarin, ya, kita bahas hari Jumat kemarin, di mana penjualan lebih kecil dari biaya, maka muncul rugi, selisihnya ada di kredit. Maka di neraca selisihnya di debit. Jadi tanda benar laba ruginya, ya saudara lihat di neraca lajur ini. Nah, oh, untungnya 6.700.000. Laba rugi saya sudah 6.700.000. Ya sudah benar itu. Nah, ini. Ini untuk membuat laporan laba rugi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Sebelum lanjut ke laporan yang lain. Kalau tidak ada, belum ya. Saya mau membahas bagaimana membuat laporan berikutnya. Ya. Sebelum lanjut ke ini. Sudah kelihatan share screen saya? Yang laporan keuangan ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Saya ganti lagi yang ini ya. Ini ya. Nah, setelah laporan laba rugi selesai, ketemu nih ya, sudah muncul laba rugi. Nah, ini hanya contoh bagaimana kalau ada informasi seperti ini. Nah, ini untuk menghitung HPP nih, ya, menghitung HPP. Nanti ini sudah dicoba tadi? Belum. Oh, belum ya. Nanti coba dicoba ya. Saya mau meneruskan tadi yang apa? Contoh saya yang di neraca lajur terkait nanti latihan ya. Oke, saya lanjutkan ke laporan berikutnya. Nanti kalau sudah jelas sampai neraca, saya kembali lagi ke HPP, tidak apa-apa. Ya, laporan yang kedua, setelah kita mengetahui laporan laba rugi, kita akan bisa mencari laporan ekuitas pemilik atau modal pemilik. Jadi perubahan pemilik itu kan yang menanggung kerugian, kalau rugi, menerima keuntungan jika perusahaan itu untung gitu. Jadi apalagi kalau pemiliknya satu orang, ya udah orang itu aja gitu. Kalau orangnya 2 atau 3 berarti
misal terjadi rugi ya diborong 2 orang itu atau lebih itu gitu ya. Nah, untuk mencari perubahan modal ini kita didapat dari pertama modal awal periode berapa? Modal pemilik awal periode berapa? Ditambah dalam satu periode itu pemilik menambahkan modal lagi enggak? Ngasih aset lagi ke perusahaan tidak? Ya. Kalau tidak ya 0, kemudian ditambah laba bersih, ini jika laba, kalau rugi ya mengurangi nanti. Kemudian dikurangi price. Ya, kalau rugi ya berarti dikurangi rugi dan price gitu, atau privo, ketemu modal akhir. Jadi ini simpel sekali. Ya, ini coba saya share screen yang Excel-nya lagi. Ya. Oke, ini saya mau membuat laporan perubahan modal. Nah, ini saya mau copy ini. Ya. Nah, nama perusahaan, laporannya harus jelas, laporan perubahan modal. Periodenya kapan biar jelas, awal akhirnya jelas. Oke. Yang pertama modal awal periode. Awal itu periodenya berarti kalau ini Januari sampai Desember, berarti kita cari modal awal pemilik 1 Januari 2020 itu berapa? Nah, modalnya pemilik 1 Januari 2020 berapa? Nah, dihitung dari mana? Kita lihat di neraca lajur. Ya, neraca lajur kalau kita mau buat perubahan modal, lihat aja di kolom neraca. Nah, ini masuk modal awal periode. Karena apa? Ini kita belum menambahkan untung dan rugi. Berarti memang ini menjadi awal periodenya. Nah, ini ya ketemu 30 juta berapa itu? Nah, sebentar, ini saya dibuat gini biar jelas. Nah, 30 juta 888.200. Kemudian ditambah, nah, apakah dalam satu periode ini pemilik ngasih modal lagi enggak? Nah, ini enggak kelihatan. Tapi kalau ada informasi neraca saldo awal, kemudian ada transaksi, akan dicari apakah memang pemilik ngasih modal lagi apa tidak. Nah, kalau ngasih modal berarti tambahkan di sini. Tambahkan pemilik ngasih investasi lagi. Investasi pemilik gitu. Jika nggak ada ya berarti langsung ditambahkan laba usaha. Nah, laba usahanya berapa tadi? Kita lihat ya di laporan laba rugi. Ambil aja di laporan laba rugi. Nah, ini ketemu. Nih ya. Kemudian ada lagi enggak penambahannya? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada berarti total penambahan ya hanya ini, hanya laba saja. Kemudian dikurangi ada enggak privo. Pengurangannya biasanya pengambilan kepentingan pribadi pemilik. Nah, kita lihat di neraca lajur, kolom neraca ada enggak privo? Oh, ternyata ada. 1.500.000. Nah, ketemu di sini ya. Ini berarti total pengurangan ketemu 1.500.000. Ini langsung tak ginikan, nanti akan langsung mengurangi. Oke. Nah, ini berarti berapa modal akhirnya? Nah, inilah menjadi modal akhir periode. Akhir periodenya kapan? Lihat di judulnya. Awalnya Januari, akhirnya berarti Desember 2020. Berarti 31 Desember 2020. Ketemu berapa? Saudara jumlahkan modal awal ditambah laba dikurangi privo. Nah, inilah modal akhir pemilik di akhir periode. Ya, ini menunjukkan karena ini laba, apa menambah modal pemilik. Tapi kalau rugi ya nanti kita kurangi. Ya, ini untuk perubahan modal ada pertanyaan, monggo. Silakan, ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya mau ngajari tentang pembuatan neraca. Ya,
Nama perusahaannya jelas, neraca atau laporan posisi keuangan. Sama ya istilahnya ya. Oke. Nah, posisi keuangan berarti sudah masuk hanya aset, utang, dan modal. Kalau ini tidak pakai periode tapi per ya. Atau periode terakhir kapan? Desember 2020. Nah, atau tanggal. Nah, per 31 Desember 2020. Oke. Ini saya share screen lagi tentang lanjutannya tadi. Setelah membuat perubahan modal, baru kita bisa membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau posisi keuangan itu suatu laporan yang melaporkan aset, utang, dan modal. Aset yang dipunyai perusahaan apa saja kita laporkan aja, mulai dari aset rancar, kemudian aset tetap. Ya, bisa berbentuk skontro seperti ini. Skontro itu bersebelahan antara aset, utang, dan modal, bersebelahan kanan kiri. Ya, kemudian utangnya sebelah kanan, utangnya apa saja, baik rancar maupun jangka panjang. Kemudian modalnya berapa? Nah, modal ini yang nanti akan kita ambil dari modal akhir. Nah, total aset dengan total utang dan modal itu harus sama. Ini bentuknya skontro. Bisa juga stafel. Stafel itu asetnya atas, kemudian utang modalnya bawahnya. Itu stafel. Itu bentuk laporan. Oke, saya share screen lagi untuk yang latihan. Nah ini ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, ya ini sekarang kita lihat. Sebentar, malah tidak bisa sebentar. Bisa stop dulu. Nah, macet tadi. Oke. Macet. Mengalami kemacetan sebentar nih. Saya rubahnya dulu ya. Oke, jadi saya share dulu. Oke. Nah, sekarang kita membuat neraca. Kita lihat di neraca lajur. Loh, nggak mau ya? Oke, ini perubahan modal, kemudian modal masuk neraca. Ya, modal masuk neraca. Kok nggak mau nih? Ini harus saya ketik nggak mau nih. Sebentar. Ini saya del dulu aja. Oke. Nah, ini mungkin mau. Oke, kita mau buat laporan neraca. Kita coba judulnya dulu kita buat. Masih nggak mau ya? Itu otomatis bayar Apa Ki? Apa Ki? Ini siapa ini yang? Oh, Ade tuh. Oke, ini sebentar saya share screen lagi, ada kemacetan Excel-nya. Ya.
Bu izin, baterai habis, keluar dulu. Oke, monggo. Ini malah Excel-nya error nih, sebentar. Saya tutup dulu aja. Bu izin. Nggih, monggo. Ini latihan sebentar. Latihan. Ya, semoga nggak macet ini. Kok nggak mau untuk ngetik ya? Oh, ini sudah, alhamdulillah. Ya, kita masuk. Ini buat neraca. Loh. Tambahkan kok nggak mau ya? Terus saya pakai Excel yang lain aja. Nah, coba saya pakai Excel yang lain. Yang kosong. Ya. Nah, ini bisa. Oke. Ini kita buat. Nah, sama. Oke, kelihatannya nggak mau kita ketik nih. Saya ketik dulu tanpa search dulu, nanti saudara lihat hasilnya gitu nggih. Ini coba. Kalau tidak di share screen bisa. Oke. Atau stop share screen-nya. Sudah. Masih tidak bisa. Oke. Saya buat dulu di Excel-nya dulu ya. Nah, mulai dari aset. Yang pertama aset lancar. Aset lancar apa saja, lihatnya di neraca lajur. Ya, mulai dari kas kecil, piutang. Ini kita ambil semua. Nah, kita copy. Kita masukkan ke ya, total ini. Oke. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian aset, total aset lancar. Kemudian aset tetap. Ya, kita copy aja dari neraca lajur, apa saja aset tetapnya. Mulai dari kendaraan, peralatan. Oke. Ini total aset. Ya, ini aduh, masih tidak mau. Sorry ya, masih tidak mau Excel-nya. Tidak tahu ada apa ini. Tadi lancar. Saya stop dulu aja. Oke, kita masukkan angkanya. Ya, mohon maaf ini tidak bisa nge-share sambil ini ya. Kita ambil neraca lajur. Mulai dari kas ya, sampai sewa dibayar di muka.
kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kendaraan yang kita copy aja. Kemudian akumulasi penyusutan yang kita kurangkan. Kalau akumulasi mengurangi ya, menjadi mengurangi aset tetap tersebut menjadi nilai buku kendaraan. Oke. Oke, ini saya share. Excelnya maunya dibuat kalau tidak di share. Nah ini juga saya mau menaikkan sulit ini. Ada apa ya ini? Sebentar. Oke, ini kita masukkan akun-akun yang ada di neraca lajur. Lihat aja di ini ya Pak, di sheet neraca lajur. Ini saya tekan tidak mau ya, saya nggak tahu ini ada apa ini Excelnya. Oke, kemudian kita masukkan aja apa saja yang ada di neraca lajur. Ya, ini coba saya munculkan neraca lajurnya. Sebentar. Neraca lajur. Nah, ini. Ya, ini saya dapatkan dari neraca lajur di kolom neraca ya. Jangan ambil aja di neraca lajurnya. Setelah itu ya, saudara masukkan di laporan posisi keuangan. Ya, ini yang saya share. Nah, ini harus 2 kali kerjaan ini. Oke. Atau mungkin ada yang ngeklik ini ya. Host ya. Enggak ya. Ini hostnya enggak ya. Enggak ada yang ngeklik ya.
Enggak, Bu. Oke, kok error ini. Excel saya nggak mau diklik-klik nih. Oke, ini saya ambil dari neraca lajur tadi, ya. Jadi angkanya persis apa adanya. Nah, ini saya turunkan juga nggak mau. Ini saya harus stop dulu, share screen dulu, gitu ya. Atau ada apa ini? Nah, jadi aset tetapnya juga ini. Nah, aset tetapnya ini, aset tetap ya, ada kendaraan, kemudian akumulasi mengurangi aset tetap tersebut ya, menjadi nilai buku kendaraan. Jadi nilai kendaraannya 20 juta, akumulasinya 6 juta, ketemu nilai bukunya 14 juta. Begitu juga peralatan kantor dan peralatan toko ya. Akumulasinya mengurangi, muncul nilai buku. Kemudian peralatan toko, akumulasinya mengurangi menjadi nilai buku peralatan toko ya. Nah, ini dijumlah total aset tetap di soal seperti ini ya. Sehingga total aset tetapnya 17.300.000. Nah, total asetnya berapa? Jadi kita jumlahkan total aset lancar ya, ini aset lancar, maaf, bukan total lancar tapi total aset lancar ditambah total aset tetap, ketemu total aset. Ini yang kelompok aset ya. Saya masukkan lagi yang utang. Sekarang utang dan modal. Nah, untuk modal saudara lihat jangan di neraca lajur, tapi lihatnya adalah di laporan perubahan modal. Kita masukkan utang jangka pendek dulu, jangka pendek atau utang lancar yang pelunasannya kurang dari 1 tahun ya. Kita lihat di neraca lajur apa saja, ada utang dagang, ada utang bank. Biasanya kalau utang bank lebih dari 1 tahun ya. Nah, kalau lebih dari 1 tahun ya kita masukkan hutang jangka panjang. Kalau utang dagang biasanya jangka pendek ya. Ini kita masukkan ke sini utang dagangnya, kemudian total kemudian utang jangka panjang, utang bank, kita cari aja di neraca lajur utang banknya berapa, dan ketemu total utang. Kemudian modal, kita cantumkan di sini adalah modal pemilik akhir ya, modal akhir pemilik. Cari saja di laporan perubahan modal. Ya. Nah, kalau sudah total utang dan modal kita tambahkan. Ada utang bunga bank, utang gaji. Utang bunga bank,
Oke, saya share screen. Duh, ini kalau bisa seperti tadi enak ya, ini masih hang. Untuk utangnya seperti ini ya. Jadi utang saya masukkan semua dari utang lancar dengan utang jangka panjang ya. Kemudian modalnya ini 36. Ini saya ambil dari perubahan modal tadi. Nah, ini saya nggak bisa klik. 36.088.200. Jadi total aset dengan total utang dan modal sama. Nah, kalau ini aset kemudian bawahnya utang modal itu dengan cara stable. Nah, itu berarti caranya stable. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, mohon maaf ini Excel-nya agak error, nggak bisa kayak tadi lancar ya. Saya nyusunnya, saudara bisa tahu caranya gitu. Ternyata ini nggak tahu nih Excel-nya nggak seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan monggo. Jadi itu kita sampai neraca ya. Untuk membuat HPP ini, kalau saya nggak bisa kayak tadi ini, nggak tahu ini. Saya harus keluar dulu ya. Saya ingin menunjukkan cara mencari HPP ini.